Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 yang mewajibkan setiap provinsi menerima sedikitnya 20% siswa tidak mampu dalam penerimaan peserta didik baru 2018. Dalam PPDB 2018 di Jawa Tengah ditemukan sebanyak 78.065 surat keterangan tidak mampu palsu yang akhirnya dibatalkan. Kita langsung bergabung bersama Yana Rahmadini yang memantau perkembangan kasus ini. Yana, sebenarnya berapa ketentuan penggunaan SKTM di Jawa Tengah sendiri pada tahun 2018? Ya Iqbal, berdasarkan dengan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, untuk daya tampung siswa sekolah SMA di Jawa Tengah adalah sebanyak 113.325. Artinya bila berdasarkan dengan aturan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang mewajibkan minimal 20% menerima siswa didik tidak mampu, artinya ada sebanyak 22.665 total minimal dari siswa didik tidak mampu yang harus diterima oleh Pemprov Jawa Tengah. Namun dari hingga saat ini data yang masuk ke Dinas Pendidikan sudah lebih dari 70.000 calon peserta didik yang mendaftarkan diri dengan menggunakan SKTM. Untuk itu dilakukan verifikasi ulang, kemudian juga pada hari Selasa lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga melakukan inspeksi mendadak ke Dinas Pendidikan dan ditemukan lebih dari 70.000 surat keterangan tidak mampu palsu yang kemudian segera dicoret dan juga dibatalkan proses seleksinya. Dari beberapa ataupun dari total surat keterangan tidak mampu tersebut yang dinyatakan palsu, memang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri kemudian langsung menghubungi ke beberapa sekolah, diantaranya ada 3 sekolah yang diketahui memang belum melakukan proses verifikasi ulang. Diantaranya ada SMAN Mojogedang Karanganyar, kemudian SMK 1 Blora dan juga SMK Negeri 1 Purwokerto, di mana tentunya hingga saat ini juga masih terus dihimbau untuk melakukan verifikasi ulang sehingga tentu untuk SKTM palsu ini tidak akan muncul lagi dalam PPDB online 2018. Dan memang untuk kasus SKTM palsu sudah juga ditemukan sejak tahun lalu, namun hingga saat ini jumlahnya terus meningkat. Bila pada tahun 2017 lalu tercatat sebanyak 168 SKTM palsu yang ditemukan dari Pemprov Jawa Tengah dan kemudian langsung dibatalkan dan dicoret dari sistem penerimaan PPDB online 2018. Iqbal. Ya, Yana, tadi Anda katakan dari 2017 ternyata juga sudah banyak manipulasi SKTM gitu ya. Tahun ini terulang kembali. Jadi apa evaluasi dan langkah antisipasi dari Provinsi Jawa Tengah untuk kedepannya? Ya Sumi, memang karena sudah ditemukan dari tahun lalu juga, tentu hal ini juga menjadi evaluasi dari Pemprov Jawa Tengah. Ada beberapa hal yang akan dievaluasi tentunya terkait dengan birokrasi di daerah juga, karena memang dengan adanya SKTM palsu yang banyak terbit, lebih dari 70.000 di Jawa Tengah, ini tentu akan menjadi evaluasi di bagian birokrasi daerah. Selain itu dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri juga menyatakan bahwa nantinya akan kemudian segera menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk kemudian mengkaji ulang dan berdiskusi terkait dengan aturan nomor 14 tahun 2018 yang memang mewajibkan untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau setiap provinsi menerima minimal 20% siswa tidak mampu. Aturan ini dinilai masih ganjil lantaran memang hanya mencantumkan nilai minimum atau minimum prosentase tanpa ada batasan maksimum, sehingga hal ini yang kemudian dinilai membuat para orang tua wali siswa peserta didik ini menjadi khawatir karena anaknya tidak dapat bersaing dengan siswa yang tidak mampu lantaran memang siswa yang tidak mampu ini dinilai langsung lolos dengan menggunakan SKTM, sehingga kemudian muncul banyaknya SKTM palsu yang digunakan dalam PPDB online 2018. Selain itu juga akan kemudian dikaji ulang bahwa memang untuk sistem SKTM ini hanya menggunakan sistem zonasi yang memang dinilai kurang adil begitu, sehingga evaluasi dan antisipasi juga terus dilakukan Pemprov Jateng untuk kemudian mencegah adanya ataupun munculnya banyaknya SKTM palsu di wilayah Jawa Tengah. Sumi. Ya, nah berarti untuk saat ini nanti penutupan untuk PPDB ini mengecek lagi SKTM palsu atau tidak ini akan diundur sampai kapan dan apakah ini nanti akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di Jawa Tengah?
Ya Iqbal, memang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri juga menyatakan akan memberikan kelonggaran waktu kepada Dinas Pendidikan juga untuk melakukan hasil pengumuman dari PPDB 2018 ini setelah memang seluruh proses verifikasi selesai dilakukan. Hal ini tentunya untuk kemudian menghormati juga sistem PPDB online 2018 di mana tentunya beberapa sekolah juga sudah melakukan verifikasi ulang, hanya ada 3 sekolah yang sudah dinyatakan tadi harus melakukan verifikasi ulang sehingga seluruhnya dapat masuk dengan data yang benar dan tidak ada data yang palsu termasuk SKTM ini. Iqbal. Baik, Yana Ramadina melaporkan langsung dari Jawa Tengah. Terima kasih. Pemirsa